Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, terima kasih, selamat pagi buat kita semuanya, salam sehat kita semuanya, ya salam kudus buat kita semuanya, terima kasih. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu bagi kami pagi hari ini. Engkau kembali membangunkan kami dan memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa untuk bersama-sama memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Dalam persekutuan kami setiap pagi Tuhan, kami berkomitmen ya Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan selalu menguatkan kami semuanya, dan kami ingin selalu bersyukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, keselamatan yang besar yang telah Engkau karuniakan kepada kami, akan terus memotivasi hati dan pikiran kami Tuhan untuk datang bersama-sama memuji-muji Engkau ya Bapa. Terima kasih kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus meneguhkan hati kami, dan kami berterima kasih atas semuanya apa yang Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di hari ini adalah hari libur. Dan puji Tuhan kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama lagi. Ya, untuk kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kepada kita semuanya dikaruniakan segala berkat surgawi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemarin kita sudah masuk lagi kepada pemahaman yang lebih jauh tentang posisi kita sebagai anak-anak Allah di dalam tubuh Kristus, yang disebut sebagai anak-anak adopsi yang ditempatkan pada posisi yang telah dewasa dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali mendengarkan bahwa di dalam tubuh Kristus kita diberikan wadah untuk bisa belajar bersama mengenal Kristus dengan benar. Amin. Mengenal Kristus, mengenalmu, ya, mengenal Kristus dengan benar. Dan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, ya, pagi hari ini akan melanjutkan lagi tentang sifat daripada adopsi atau penempatan kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam Kristus sebagai anak-anak pewaris sorga yang bertanggung jawab untuk memberitakannya kepada semua orang. Karena kepada kita Bapak Ibu Saudaraku dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia, ya, bagi kemuliaan Kristus. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ya, dunia tidak menyukai, ya, dunia tidak suka dengan pemberitaan kebenaran kasih karunia Allah ini, sebab dunia mempunyai jalannya sendiri dan dunia diliputi oleh kegelapan, jauh dari persekutuan dengan Allah, dengan pikiran mereka yang sia-sia. Tetapi kita sudah belajar mengenal terang di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur karena kita ditempatkan di posisi yang tepat. Amin. Ya, the right man in the right place. Ya, orang-orang yang tepat
ya ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu kita ditempatkan dalam posisi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dan kita sudah tahu Bapak Ibu Saudaraku, 1-2 kali kita sudah mendengar ya penjelasan dengan baik bahwa selain daripada kita anak-anak Allah yang ditempatkan di dalam tubuh Kristus, juga ada sekelompok orang anak-anak Allah juga yang ditempatkan di dalam kerajaan sorga di bumi, yaitu anak-anak kerajaan, yaitu orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita kemarin sudah ya mendengar penjelasan dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena orang-orang Israel itu diangkat sebagai anak-anak Allah secara bangsa, mereka hidup di bawah hukum Taurat, sehingga mereka di dalam posisi di mana mereka berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Tuhan kita, ya mereka belum di dalam posisi didewasakan, atau mereka belum menerima kesempurnaan dari hasil pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara, kepada kitalah saat ini sebagai tubuh Kristus diterapkan oleh Allah seluruh berkat-berkat ya surgawi yang membawa manfaat yang besar bagi kita saat ini untuk bisa mengenal kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah mari saya ajak kita untuk kembali lagi. Saya akan membacakan sebagai awal dari ya firman yang akan kita teruskan nanti ya kepada bagian ayat-ayat firman Tuhan yang lain untuk memperdalam lagi ya pengenalan kita tentang diri kita di dalam wadah tubuh Kristus ini, bahwa kita mempunyai hak istimewa ya, mempunyai warisan yang istimewa. Bukan hanya kita diperlakukan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kepada kita juga dikaruniakan suatu hak istimewa, ya privilege, ya hak istimewa sebagai pewaris surga. Kita mempunyai akses kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk membangun hubungan yang sangat dekat. Ya, oleh darah Kristus kita mempunyai akses untuk mengenal Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, yang saat ini sementara melihat dan juga memperhatikan ya kehidupan kita yang baru di dalam tubuhnya, dalam tubuh Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ya, saya mulai lagi dari ayatnya yang pertama, Galatia pasal 4 ini. Dikatakan demikian, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, karena dia pewaris itu belum diberikan kesanggupan untuk ya bertanggung jawab dengan warisan yang diwariskan kepadanya. Dia harus menunggu pada waktu yang tepat, ya. Nah, ayat 2 dikatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Dalam hal ini adalah hukum Taurat sebagai pengawas atau penuntun dikatakan, ya, dan ada masanya hukum Taurat itu akan berakhir.
Ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, ya, sebelum kita didewasakan, kita takluk kepada roh-roh dunia, karena ya roh-roh dunia berkuasa sebelum ditaklukkan oleh Kristus Yesus melalui kemenangannya di atas kayu salib dan melalui penguburan dan kebangkitannya untuk hidup selama-lamanya. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat selama dia sebagai manusia hidup di dunia ini. Ini penting nanti, ya, beberapa hari kemudian ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus, ya, yang dikaruniakan kepada umatnya Israel. Dia hidup di bawah hukum Taurat, sehingga Yesus Kristus belum menyelesaikan segala pekerjaan yang ya menghalangi untuk kita memperoleh segala berkat rohani seperti sekarang ini. Selama Yesus Kristus di dunia, itu benar-benar belum ditampilkan, belum bisa dilaksanakan. Ya, sesudah Yesus Kristus naik ke surga, barulah kita bisa merasakan ya, barulah kita bisa merasakan kemerdekaan dari segala dosa dan dari kuasa maut. Nah, kemudian ya di ayatnya ayat 5 dikatakan, ia Yesus diutus untuk menebus mereka, menebus bangsa Israel, ya, yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita juga diterima menjadi anak dan anak yang terkhusus sebagai anak-anak Tuhan yang didewasakan sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala penghalang bagi kita menerima pencurahan darah Kristus, menyucikan segala dosa kita. Maka sekarang kita mempunyai kekuatan yang penuh untuk berhadapan dengan roh-roh di udara, karena kita mempunyai kemenangan bersama dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bukan hanya secara status, ya, bukan hanya secara status sebagai pewaris surgawi kita ini, Bapak Ibu Saudara, diberikan kunci akses, ya, kunci akses untuk masuk kepada rencana Tuhan di dalam menikmati seluruh berkat-berkat surgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita mempunyai akses ibarat di dalam sebuah rumah. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa mempergunakan apapun yang fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut kecuali kita mempunyai kunci. Ya, mempunyai kunci untuk membuka pintunya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi akan tetap tertutup, ya, akan tetap tertutup kalau kita tidak mempunyai kunci untuk membuka jalan masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kepada kita diberikan kunci, ya, kunci akses untuk masuk kepada seluruh warisan surgawi yang ditebus oleh Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kalau Yesus Kristus tidak rela mati disalibkan, maka dikatakan tadi kita masih terus saja, ya, kita akan terus saja masih di bawah bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Bayang-bayang hukuman, karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan dan mengancam semua orang yang tidak sempurna
ya berada di bawah kutuk, karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat itu. Tapi terima kasih buat Tuhan Yesus, puji Tuhan, sebab Yesus rela melakukan ya segala pekerjaan Allah, pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepadanya sebagai wujud daripada kesetiaan Kristus yang sempurna. Dia menyelesaikan segala tuntutan, hukuman, dan ancaman yang seharusnya ditujukan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Yesuslah yang melakukan dengan tepat, memenuhi segala tuntutan daripada hukum itu, hukum Taurat itu. Yesus menyelesaikannya di atas kayu salib dan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang luar biasa adalah ada satu rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus melalui hambanya, melalui pelayanan hambanya yaitu Rasul Paulus, rasul kita bangsa-bangsa lain. Dan ini adalah merupakan suatu rahasia yang berabad-abad lamanya, Bapak Ibu Saudaraku, yang belum diketahui oleh generasi-generasi sebelumnya, ya. Dan ini adalah merupakan suatu pekerjaan Allah, rencana Tuhan memberkati kehidupan kita di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lihat, ya ini merupakan surprise, merupakan suatu kejutan yang besar bagi dunia ini apabila mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus saat ini. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sumber sukacita kita yang paling besar di dalam mengenal Kristus saat ini. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 Bapak Ibu Saudara, bagaimana hasil daripada pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Dan setelah kebangkitannya dari antara orang mati, kemuliaan surgawi itu benar-benar dibukakan melalui kebenaran firman-Nya yang saat ini ada di tangan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1. Kita akan membaca dari ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan baca mulai dari ayat 3. Karena tadi sudah saya katakan, apabila kita memegang kunci ya rahasia ini, kita bisa membuka akses dan kita bisa mengerti apa-apa saja yang disediakan oleh Allah bagi kita sebagai anak-anaknya di dalam tubuh Kristus itu. Dan seberapa besar kasih Allah mengasihi kehidupan kita, kita harus belajar mengenalnya. Amin. Kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kita mengerti bagaimana mempergunakan kesempatan di mana kita telah disediakan oleh Tuhan, ya, kita bisa mengalami seluruhnya apa yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita Bapak Ibu Saudara di dalam tubuh Kristus ini. Kita mempunyai kesempatan unik untuk menikmati persekutuan kita dengan Allah dengan tanpa batas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus 1 ayat 3 dikatakan, ya judul perikopnya di situ dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan apa? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan, dan kita akan mengetahui dengan baik mengapa kita menjadi orang-orang pilihan dan mengapa kita orang-orang yang terpilih. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena
usaha dan perbuatan atau prestasi-prestasi kita, tetapi semuanya adalah karena Yesus Kristus rela mati disalibkan, menggantikan kita, karena dia rela mengorbankan nyawanya dan darahnya menyucikan segala dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ayat 3 dikatakan, ya, karena itu dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, bukan belum, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala, bukan sebagian Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya. Amin. Semuanya apa? Semuanya berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Karena saat ini Yesus Kristus ada bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam surga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya, alamatnya sekarang jelas. Amin. Ya, jadi bukan cari-cari alamat lagi Bapak Ibu Saudaraku, di mana tempat kita untuk ya mengenal dan di mana tempat di mana segala berkat Tuhan itu tersimpan, kita bisa mengenalnya. Dikatakan segala berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau segala berkat-berkat yang ada di dunia ini itu bisa hilang ya dari pandangan mata kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang ada, terlihat, besok bisa saja sudah habis. Gitu ya. Nah, tetapi berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi ini tidak akan bisa hilang atau bisa habis atau tidak bisa diambil orang, tetapi itu tetap menjadi milik kita untuk selama-lamanya, karena kita adalah pewaris surga yang ditempatkan oleh Allah di dalam tubuh Kristus. Karena itu kita selalu bisa bersama-sama dengan Kristus untuk mengalami kebaikan Tuhan, dan karena itu kita harus belajar bagaimana cara kita untuk mempergunakan warisan kita ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya jangan sampai kita mencuri. Ya, dilarang mencuri. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita harus bersikap seperti sebagaimana kita anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena di dalam Kristus Yesus dikatakan di ayatnya yang keempat itu, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Bukan sesudah dunia dijadikan, sebelum, jauh sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya lahir ke dunia ini, Allah sudah mempunyai rencana, dan rencana ini ya, dan rencana ini adalah rencana di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Ya, rencana ini dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Kenapa bisa di dalam Yesus Kristus dinyatakan rencana ini sebelum dunia dijadikan? Oh, karena Yesus Kristus adalah Allah, pribadi dari Allah Tritunggal. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa itu ya. Kalau bangsa Israel itu ada sesudah dunia dijadikan. Tapi kalau Yesus Kristus, dia sudah ada sebelum dunia ada. Amin. Karena dia adalah Allah. Dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, orang Israel gagal paham tentang pengenalan Yesus Kristus. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, bagaimana Yesus mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, karena Abraham sudah ratusan tahun ada, meninggal
sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Tapi Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, orang Israel itu bingung Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka bingung. Ya, karena Yesus mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus adalah Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah ada di kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ini rahasia yang dibukakan kepada kita saat ini, bahwa dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita sebelum dunia dijadikan, ini tidak berarti bahwa Tuhan sudah menetapkan keselamatan kita, ya, bahwa kita ini sudah diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena orang diselamatkan kalau orang itu percaya, ya. Jadi kita percaya tentu sesudah dunia dijadikan. Tetapi rencana Allah untuk memberkati kehidupan kita dengan segala berkat surgawi ini bukan Tuhan sediakan sesudah dunia ada, sesudah kita tercipta. Tapi jauh sebelum kita tercipta, kita sudah dipersiapkan untuk mengalami berkat Tuhan yang mulia ini. Amin. Di dalam Yesus Kristuslah itu ditetapkan oleh Allah Bapa. Dan sekarang kita mengalaminya sesudah Yesus mati disalibkan, menebus segala dosa kita. Maka sekarang kita yang percaya masuk kepada suatu ruang lingkup kehidupan. Kehidupan baru namanya, amin. Kehidupan baru bersama-sama dengan Kristus. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rencana ini, rencana apa Bapak Ibu Saudara? Rencana Tuhan ini di ayatnya yang keempat tadi dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jadi kekudusan ini, kekudusan yang sempurna yang kita miliki saat ini, karena hanya orang-orang kuduslah yang bisa mengakses, mempunyai kunci rahasia untuk masuk ke dalam berkat Tuhan yang surgawi ini. Sehingga di sini dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan Allah sudah mempersiapkan itu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, bukan karena perbuatan kita. Amin. Tidak mungkin kita bisa menjadi kudus, menjadi suci dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin itu, ya. Karena setiap hari kita ini pasti melakukan kesalahan. Tetapi Yesus Kristuslah yang melakukannya bagi kita. Dialah yang menebus hidup kita. Yesuslah yang menumpahkan darahnya di Bukit Kalvari supaya kita memperoleh kekudusan yang sempurna di dalam Dia. Di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam perbuatan kita, bukan di dalam prestasi-prestasi kita, tetapi di dalam darahnya, ya, di dalam darah Yesus Kristus kita memperoleh kekudusan yang sempurna itu dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini suatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anak-anak Allah, mereka, kita sudah lihat kemarin, ya, ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka selalu, ya, menunjukkan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, dan mereka masih terus bersikap sebagai kanak-kanak, anak-anak yang belum dewasa. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tubuh Kristuslah tempat kita semuanya untuk bertumbuh bersama dan mengenal kehidupan kita yang ditebus dengan sempurna, sehingga kita dikatakan telah didewasakan di dalam Kristus, dan kita mengenal kebaikan Tuhan saat ini,
di dalam Kristus Yesus kita diberikan kapasitas untuk mengenal Kristus yang sempurna dan yang tidak terbatas, memberkati kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 5 dikatakan, dalam kasih, amin. Oh iya, bukan di luar kasih. Ya, dalam kasih, iya, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Ya, menentukan kita menjadi anak-anaknya. Di sini adalah anak-anak adopsi yang dewasa. Jadi Tuhan Allah menerima kita sebagai anak-anak adopsi yang dewasa di dalam Kristus sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan menyelesaikan segala penghalang untuk kita masuk di dalam akses jalan masuk untuk mengenal dan menerima segala berkat Tuhan di dalam penebusan darah Kristus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya Allah menentukan kita, bukan Allah menentukan kita diselamatkan, karena semua orang diselamatkan karena percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini kita yang percaya ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus yang dikasihinya. Jadi kata-kata kuncinya adalah di dalam Yesus. Amin. Bukan di luar Yesus. Kalau di luar Yesus tidak ada ya sesuatu yang bisa menghubungkan kehidupan manusia untuk menikmati segala berkat surgawi ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kekuatan manusia untuk mengakses, ya, tidak ada kekuatan manusia yang bisa membuka rahasia berkat Tuhan ini dengan usahanya, dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya, dengan segala harta bendanya, dengan segala apapun yang dimilikinya, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kedudukannya. Ya, tidak ada yang bisa Bapak Ibu Saudaraku mengakses berkat surgawi ini kecuali orang itu ya mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena kitalah yang ditempatkan oleh Allah saat ini di posisi yang tertinggi bersama dengan Kristus, karena di dalam Kristus kita mempunyai akses jalan masuk untuk hidup di dalam kasih karunia yang sempurna ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Puji Tuhan. Bukan karena usahamu, bukan karena usahaku, bukan karena perjuangan kita, dan bukan karena apa-apa yang ada pada kita, tapi karena kita telah menerimanya, menerima segalanya. Amin. Menerima segala yang terbaik yang dikaruniakan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diperhitungkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang dewasa penuh di dalam Kristus, dan kita dipersiapkan untuk menyaksikan kebaikannya ini kepada semua orang. Amin. Tuhan mau memakai hidup kita yang sudah ditebusnya, supaya hidup kita yang sudah ditebus ini bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, berkat kemuliaan surgawi inilah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi bagian kita, dan kita harus mengenalinya satu persatu, mengenalinya bagian demi bagian dan keseluruhan sampai kita benar-benar mengerti panggilan surgawi ini yang Tuhan karuniakan kepada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita
ya hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Disinilah kita hidup bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara dan saya, inilah wadah kita untuk bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan panggilan surgawi yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua anak-anaknya, supaya saudara-saudara dan saya bisa senantiasa saling mendukung dan saling mendoakan, bertumbuh, dan senantiasa Bapak Ibu Saudaraku kita setia di dalam kasih karunia ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya besok kita akan melihat lagi, saudara-saudaraku, ya bagaimana perbandingan daripada posisi kita sebagai anak-anak Allah dengan umatnya Israel saat ini itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Dan Allah yang melakukan hal itu supaya mata rohani kita terbuka betapa baiknya Tuhan saat ini dalam kehidupan kita ini. Amin. Supaya kita menghargainya, Bapak Ibu Saudaraku, menyambutnya, membuka hati kita diperbaharui terus oleh kasih karunia Allah ini, agar kita dapat mengenal Kristus sepenuhnya di dalam setiap pengalaman hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengenal Kristus, tetapi kita belum mengenal seluruhnya. Ya, segala ya berkat yang Tuhan sediakan di dalam Dia, di dalam pengenalan kita akan berkat-berkat surgawi ini, agar kita dapat mempergunakannya supaya manfaat daripada keselamatan hidup yang kekal yang sudah dikaruniakan oleh Yesus Kristus kepada kita, Bapak Ibu Saudara, itu dapat dimaksimalkan oleh Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk mengikuti seluruh kehendak Allah sampai Yesus Kristus datang menjemput kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya betapa luar biasa ya kita mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus ini, karena disinilah kita semua bertumbuh bersama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita dididik dan diajar, dilatih oleh Tuhan untuk bisa kita Bapak Ibu Saudaraku sama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita semua saling mendukung, saling menopang. Di dalam kasih Kristus kita bertumbuh semuanya. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita semuanya bisa mengenal lebih jauh lagi tentang warisan-warisan surgawi yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya yang ada di tangan kita ini. Melalui Alkitab, kita bisa belajar bersama tanpa batas, ya, tanpa henti-hentinya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menelusuri siapa diri kita di dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru. Saudara-saudara dan saya, kita terus diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengenal kasih karunia Tuhan ini, maka semakin kita tahu bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Saudaraku, itu yang sangat luar biasa untuk kita saat ini. Kita diberikan kesempatan untuk mengenal Dia di tengah-tengah dunia yang tidak mempunyai kerinduan mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita sudah ditempatkan di posisi yang tepat. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak akan sia-sia lagi. Amin. Hidup kita di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang sangat berharga. Dan saudara-saudara dan saya, kita semuanya sangat bersyukur oleh karena kita diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara benar dan tepat. Ya, tidak salah lagi Bapak Ibu Saudara. Dan saudara dan saya sudah berada di posisi yang tepat dalam hidup ini, bahwa bersama-sama dengan Kristus Yesus kita akan melangkah, ya, menjalani kehidupan kita yang penuh berkat. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita semua di masa-masa, di dalam kondisi yang
mana kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita karena Dia akan menyertai kehidupan kita dan Dia akan menguatkan kita. Tuhan Yesus akan terus membimbing kita, mendewasakan kita, dan membuat kita mampu untuk melewati berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan kita ini dengan mengaruniakan kemenangan roh keberanian kepada kita semua, bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian, karena Roh Kudus itulah yang menciptakan dan mengaruniakan kepada kita penghiburan dan kekuatan dalam menjalani segala hal kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia memanggil kita masuk ke dalam suatu kehidupan yang berkualitas, ya, masuk kepada suatu kehidupan dengan nilai-nilai yang kekal, bukan yang sementara, tetapi kita ditempatkan di dalam kehidupan yang sudah ditebus dengan mahal oleh darah Kristus, supaya kita tahu hidup kita tidak akan bisa disia-siakan oleh dunia ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan Yesus karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Ya, kita dirawat oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Amin. Kita dirawat dan dipelihara oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Kita diberikan kekuatan untuk memahami diri kita di dalam Yesus Kristus, bahwa kita adalah pewaris surga untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur untuk semuanya ini. Kita terus membawa diri kita kepada pengenalan yang benar. Karena hanya orang yang mengenal Yesus Kristus dengan benar yang bisa menyaksikan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Orang yang tidak mengenal kasih Kristus dengan benar, dia tidak akan bisa berfungsi sebagaimana ya mestinya dia sebagai manusia yang tercipta di dalam Kristus Yesus. Manusia baru kita ini adalah ya manusia yang saat ini menjadi pusat daripada ya, berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita melalui iman kita kepada setiap firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami membutuhkan banyak waktu ya Tuhan untuk mengenal kasih karunia-Mu ini. Namun pada pagi hari ini Tuhan, kami cukupkan untuk kami bisa melanjutkan lagi aktivitas kami, segala pekerjaan kami, tanggung jawab kami ya Tuhan. Namun kami berterima kasih terlebih dahulu ya Bapa. Kami bersyukur terlebih dahulu ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah mengangkat kami, menempatkan kami di posisi yang tepat bersama-sama dengan Kristus di tempat yang maha tinggi, dan hidup kami tidak akan bisa disia-siakan lagi oleh kuasa-kuasa apapun, kuasa kegelapan, tapi hidup kami akan dimaksimalkan oleh Roh Kudus untuk berfungsi sebagai saksi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan kekuatan kuasa kebangkitan-Mu lah Engkau melakukan itu bagi kami setiap anggota tubuh Kristus. Kami percaya kami akan terus berdiri di dalam pelayanan ini, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk memuliakan-Mu Bapa di surga. Kami percaya Engkau yang terus akan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang telah dengan rela hati bangun di pagi hari ini, bersyukur bersama, berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk selama-lamanya. Kesetiaan Kristus adalah kesetiaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Terima kasih atas kesediaan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama bersekutu di pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi di besok hari, besok pagi. Ya,
atau nanti kita akan bersama-sama juga di dalam Kamis Ministry kita. Nanti malam pukul 19 malam kita akan bersama-sama bertemu lagi dengan semua saudara-saudara kita yang lain di dalam pelayanan ibadah Kamis Ministry kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih, Pak Charles. Terima kasih. Terima kasih. Iya.